Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Prastiawan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu Maki wal Madani. Apa itu ilmu Maki wal Madani? Ilmu Maki wal Madani adalah ilmu yang membahas tentang surat-surat dan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan yang diturunkan di Madinah. Sebagian ulama menetapkan lokasi turunnya ayat atau surat sebagai dasar penentu Makkiyah dan Madaniyah, sehingga mereka membuat definisi Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Al-Makkiyu ma unzila bil Makkata walau ba'dal hijrah wal Madiyyu ma unzila bil Madinah. Makkiyah adalah yang diturunkan di Mekah sekalipun turunnya sesudah hijrah, dan Madaniyah ialah yang turun di Madinah. Definisi ini ada kelemahannya karena hanya mencakup semua ayat dan surat yang turun di daerah Mekah termasuk Mina, Arafah dan sebagainya, dan mencakup semua ayat dan surat yang turun di daerah Madinah termasuk pula Badar dan Uhud. Tetapi definisi tersebut tidak bisa mencakup ayat yang turun di luar daerah Mekah dan Madinah. Misalnya surat At-Taubah ayat 43 yang turun di Tabuk, dan surat Al-Zuhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis pada malam Nabi melakukan Isra. Ada pula definisi lain, al-Makkiyu ma waqa'a khitaban li ahli Makkah wa Madaniyyu ma waqa'a khitaban li ahli Madinah. Makkiyah ialah seruannya jatuh kepada penduduk Makkah, dan Madaniyah ialah yang seruannya jatuh kepada penduduk Madinah. Dengan definisi ini dimaksudkan bahwa surat atau ayat yang dimulai dengan Ya Ayuhan Nas adalah surat Makkiyah, karena penduduk Mekah pada waktu itu umumnya masih kafir. Sedangkan ayat atau surat yang dimulai dengan Ya Ayyuhalladzina amanu adalah Madaniyah, karena penduduk Madinah yang waktu itu umumnya sudah beriman, meskipun seruan itu juga ditujukan kepada selain penduduk Madinah. Ciri-ciri khas surat Makkiyah. Dapat dua ciri, yaitu ciri khas yang bersifat qat'i dan yang bersifat al-aghlabi. Ciri-ciri yang bersifat qat'i dibagi menjadi 6. Yang pertama, setiap surat yang terdapat ayat sajdah di dalamnya adalah surat Makkiyah. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat lafal kalla adalah surat Makkiyah. Yang ketiga, setiap surat yang terdapat di dalamnya lafal Ya Ayyuhan Nas dan tidak ada Ya Ayyuhalladzina amanu adalah surat Makkiyah, terkecuali surat Al-Hajj pada ayat 77. Yang keempat, setiap surat yang terdapat kisah-kisah para nabi dan umat manusia terdahulu adalah surat Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surat yang terdapat di dalamnya kisah Nabi Adam dan Iblis adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir, setiap surat yang dimulai dengan huruf tahajji atau huruf abjad adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang dimaksud dengan huruf tahajji misalnya Alif Lam Mim Ra atau juga Alif Lam Ra.
Keenam ciri khas di atas dengan beberapa pengecualian merupakan ciri-ciri yang qat'i bagi surat Makkiyah yang tepat benar penerapannya. Yang ketiga, yang bersifat aghlabi. Terdapat beberapa ciri khas lagi bagi surat Makkiyah, tetapi hanya bersifat aghlabi, yaitu yang pertama, ayat-ayat dan surat-suratnya pendek atau ijaz, pada nada perkataannya keras dan agak bersajak. Yang kedua, mengandung seruan untuk beriman kepada Allah dan hari kiamat dengan menggambarkan keadaan surga dan neraka. Selanjutnya, mengajak manusia untuk berakhlak yang mulia dan berjalan di atas jalan yang benar. Selanjutnya, membantah orang-orang musyrik dan menerangkan kesalahan kepercayaan dan perbuatannya. Yang kelima, terdapat banyak lafal sumpah. Kemudian ciri-ciri khas bagi surat Madaniyah. Ciri-ciri surat Madaniyah juga dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat qat'i dan juga aghlabi. Ciri-ciri yang bersifat qat'i antara lain setiap surat mengandung izin berjihad atau berperang, atau menyebut hal-hal yang berkaitan dengan perang. Yang kedua, setiap surat yang memuat penjelasan secara rinci tentang hukum pidana, hukum faraid, hak-hak pendeta, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Yang ketiga, setiap surat yang menyinggung hal ikhwal orang-orang munafik. Yang terakhir, setiap surat yang membantah kepercayaan atau pendirian keagamaan ahlul kitab, yaitu Kristen dan Yahudi, yang dipandang salah dan mengajak mereka agar tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agamanya. Adapun ciri-ciri yang bersifat aghlabi antara lain, sebagian surat-suratnya panjang-panjang, ayat-ayatnya pun panjang-panjang, dan gaya bahasanya cukup jelas di dalam menerangkan hukum-hukum agama. Yang kedua, menerangkan secara rinci bukti-bukti dan dalil yang menunjukkan hakikat-hakikat keagamaan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Oh ya, lupa contoh surat Makkiyah atau Madaniyah. Nah, ini ada satu contoh surat Al-Alaq ayat terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ayat tersebut termasuk ke ayat Makkiyah karena terdapat dua ciri khas, yaitu terdapat kata kalla dan juga terdapat kalimat sajdah. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.